Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cinta Amara, apa kabar bunda-bunda? Mimin doakan biar pada sehat ya bunda. Sebelum Mimin masuk prediksi ya bunda-bunda, silakan subscribe dan tekan loncengnya ya bunda agar dapatkan cerita-cerita terbaru. Cangcingnya babe, istri temuin Kasmat. Istri gak mau Kasmat deketin mertuanya. Kasmat hanya ingin bermain dikit, nunggu cuan 10M dari istri. Di sekolah teman-teman Amara menyanjung Amara karena Amara pakai sepatu bagus dan handphone bagus. Erika yang kesal dengan Amara akan kerjain sepatu Amara bersama teman-temannya. Erika pun pura-pura sakit perut saat Amara masuk toilet. Erika nyuruh Amara cepetan keluar. Teman-teman Erika sudah siapin air di ember buat basahin sepatu Amara. Tania siap-siap mau basahin sepatu Amara niatnya. Namun jreng, air tumpahan itu jatuh ke sepatu Erika. Sisil yang lihat tertawa. Erika marahin Tania dan Rini. Sepatu Erika pun basah kuyup. Di kelas Erika diketawain teman-temannya karena sepatunya basah. Erika jadi sebel karena bukan Amara yang kena, malah dia yang kena. Lalu Pak Guru Budi bilang, rapot harus dikumpulin ulang sebentar lagi karena mau ulangan semester. Anak-anak pulang. Erika di kelas sedang nangis. Amara nunggu. Kenapa? Kenji bilang sepatunya basah. Erika bilang gatel pakai sepatu basah. Amara kasih pinjam sepatu ke Erika. Amara Kenji, Sisil mau ambil sepatu yang dijemur, tapi sepatunya kagak ada alias hilang. Amara terpaksa pakai sendal. Pak Guru tanya, Amara kenapa pakai sendal? Erika bilang, harusnya dihukum Pak karena pakai sendal. Tapi guru kagum sama Amara yang mau bantuin Erika. Anak-anak suruh pulang karena guru mau rapat. Nah, di hutan tim SAR terus cari keberadaan Dara dan Bisma. Bisma datang. Brandon datang ke rumah Nirwan bilang kalau Dara hilang di hutan bersama Bisma. Inggit kaget dan Nirwan pun kaget. Avandi yang tahu akan menghubungi tim SAR kenalannya. Gadis berada di rumah Bisma. Hari ini tanya, mana Bisma? Gadis bilang Bisma jatuh ke jurang. Jeng-jeng. Hari ini pun kaget. Nah, di rumah Miranti baru sampai toko roti. Mai bilang hari ini sepi bu. Miranti pun bilang dia habis dari kantor polisi. Lalu tiba-tiba pintu diketok. Ternyata polisi yang datang. Miranti dan Maya tetap polisi dengan tegang. Polisi ambil keterangan Miranti soal kejadian di toko roti Amara. Mai bilang sebelum kejadian ada 2 orang yang beli 100 buah pak. Miranti pun terkejut mendengarnya. Erika yang tahu sepatunya hilang marahin Amara dan minta diganti pada Amara. Tiba-tiba ada bapak tua penjaga sekolah namanya Pak Mamat nyamperin Amara. Amara pun dipanggil. Amara. Ya pak, kata Amara, ini sepatu kamu nih yang tadi bapak simpan karena takut hilang waktu kamu jemur. Amara pun terima kasih ya pak. Di lain tempat Amara lagi mikirin kejadian kemarin. Amara kasihan sama Tante Lisa, pasti toko rotinya sepi, kagak laku. Amara pun punya ide mau titip roti ke kantin sekolah Putra Bangsa. Nah, di rumah Miranti yang lagi bicara sama Maya sampai lupa jemput Aziza. Miranti pun jemput Aziza. Di kantin Putra Bangsa, penjaga kantin tidak mau dititipin roti sama Amara karena takut waktu kejadian kemarin katanya. Miranti jemput Erika di sekolah tapi Amara tidak ada. Miranti lihat kiri kanan karena handphone Amara tidak aktif. Nah, di rumah Wahida akan ke rumah Avandi, namun dilarang oleh Herdi. Di rumah Miranti duduk sedih. Miranti mikirin toko Aziza yang kemungkinan ditinggal pelanggannya padahal sudah merintis dari nol. Amara yang sedang nungguin Aulia pulang. Amara ketemu sama Aulia. Minta Aulia tunjukin alamat rumahnya dan minta nomor telepon Kak Dara. Namun di sini tiba-tiba Isti datang. Treng, Amara CS pun ketakutan. Amara mau pergi, Isti pegang tangan Amara. Aulia nolongin tapi dilarang Isti. Isti nyuruh Aulia dan Radit pulang.
Amara CS pun kecewa, kagak dapat nomor telepon Dara. Wahidah datang ke rumah Afandi dan ketemu Kasmat. Kasmat bilang rumah ini sudah punya saya, bukan punya Nirwan. Wahidah pun kaget. Wahidah lalu diusir Kasmat. Amara CS lihat toko roti Ajija yang sepi dan tutup. Di dalam ada Maya. Kenapa toko sepi ya? Kok tutup ya? Kenapa ya? Kata Amara. Amara tanya ke Maya. Lalu Maya bilang, ini gara-gara kasus kemarin. Aduh, kasus amat ya, kata. Kesian Tante Lisa, katanya. Kagak jualan. Lalu Amara di sini punya ide mau jualin roti-roti itu biar Tante Lisa tidak sedih lagi dan kagak rugi lagi, katanya. Maya pun langsung telepon Tante Lisa. Amara CS bawa roti-roti itu dan langsung bergerak jualin roti-roti itu di jalanan, di tempat ramai, di taman, di pasar, dan lain-lain. Di taman Herdi lihat Amara lagi jualan. Amara bilang hanya bantu Tante Lisa. Herdi kangen sampai sedih juga. Tapi semua pembeli pada ngeri karena kejadian kemarin. Amara menghitung, Kenji menghitung, Sisil menghitung, dan roti-roti itu hanya laku 1.